Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, menatap wajah Anda sendiri, dan bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Anda melihat orang lain dengan mudahnya mendapatkan promosi, bisnisnya lancar, keuangannya selalu aman. Sementara Anda, rasanya seperti berlari di atas roda hamster, bekerja dari pagi sampai malam, berdoa, berusaha, tapi hasilnya selalu sama. Gaji hanya numpang lewat. Ada saja kebutuhan mendadak yang menguras tabungan. Rezeki terasa begitu pelit dan sulit diprediksi. Jika itu yang Anda rasakan, saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan salah Anda sepenuhnya. Bagaimana jika saya beritahu bahwa di sekeliling Anda saat ini, ada 3 dinding tak kasat mata yang Anda bangun sendiri. 3 dinding getaran yang kokoh, yang berfungsi seperti bendungan raksasa, menghalangi aliran sungai rezeki yang seharusnya deras mengalir ke arah Anda. Anda tidak bisa melihatnya, Anda tidak bisa menyentuhnya, tapi Anda bisa merasakan dampaknya setiap hari. Dalam video ini, kita akan menyalakan lampu dan menyorot ketiga dinding itu satu persatu. Kita akan memberinya nama, memahami dari bahan apa dinding itu terbuat, dan yang terpenting, kita akan belajar cara meruntuhkannya, bata demi bata. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, ini tentang bekerja lebih cerdas secara energi. Tetaplah di sini, karena pemahaman ini bisa menjadi titik balik finansial dan spiritual dalam hidup Anda. Selamat datang. Judul kita hari ini mungkin terdengar sedikit provokatif. Kenapa rezekimu seret? Cara membuka pintu rezeki dengan meruntuhkan 3 dinding getaran ini. Kita hidup di alam semesta yang terbuat dari energi. Semua hal memiliki getaran atau vibrasinya masing-masing. Pikiran dan perasaan kita adalah pemancar getaran terkuat yang kita miliki. Dan hukum dasar semesta ciptaan Tuhan ini sederhana. Yang serupa akan menarik yang serupa. Getaran kelimpahan akan menarik pengalaman berkelimpahan. Getaran kekurangan akan menarik pengalaman kekurangan. Rezeki, uang, peluang, itu semua adalah bentuk energi kelimpahan. Secara alami, energi ini ingin mengalir kepada semua orang. Ia tidak memilih-milih, seperti sinar matahari yang ingin menyinari semua orang tanpa terkecuali. Lalu kenapa ada yang hidupnya terang benderang oleh sinar itu, dan ada yang hidupnya selalu dalam bayangan? Jawabannya sederhana, karena ada yang menghalanginya. Penghalang itu bukanlah takdir buruk atau nasib sial. Penghalang itu adalah dinding-dinding yang kita bangun dari material pikiran dan emosi kita sendiri, getaran. Dinding ini tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun secara perlahan, bata demi bata, sejak kita kecil, dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita percayai tentang uang, kerja keras, dan nilai diri kita sendiri. Hari ini, kita akan menjadi seorang arsitek bagi jiwa kita sendiri. Kita akan mengidentifikasi 3 dinding utama ini dan mulai proses pembongkarannya. Siap? Mari kita mulai dengan dinding yang pertama dan mungkin yang paling fundamental. Inilah pondasi dari hampir semua masalah rezeki. Dinding yang paling tebal dan paling dalam tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dinding ini bernama, aku tidak cukup atau aku tidak layak. Dari mana dinding ini terbuat? Bata-batanya terbuat dari keyakinan-keyakinan seperti, saya tidak cukup pintar untuk punya bisnis sendiri, saya tidak cukup berpendidikan untuk mendapat gaji besar, saya tidak cukup beruntung seperti orang lain, uang hanya untuk orang-orang tertentu, dan saya bukan salah satunya, saya punya banyak dosa, mungkin ini hukuman, saya tidak pantas bahagia. Keyakinan ini mungkin ditanamkan oleh orang tua yang selalu berkata, cari uang itu susah, jangan banyak mimpi, atau dari lingkungan yang selalu membanding-bandingkan, atau dari kegagalan di masa lalu yang membuat kita trauma dan merasa bodoh. Bagaimana dinding ini menghalangi rezeki? Bayangkan ada sebuah peluang emas datang di depan Anda, sebuah tawaran proyek besar, sebuah ide bisnis brilian, atau kesempatan promosi. Peluang ini adalah energi rezeki yang coba masuk. Namun, saat ia mendekat, ia menabrak dinding aku tidak cukup. Dinding ini kemudian berbisik ke telinga Anda, jangan diambil, risikonya terlalu besar. Kamu pasti gagal. Lihat, si B yang lebih hebat saja tidak berhasil. Apa lagi kamu? Getaran keraguan diri ini membatalkan getaran keinginan Anda. Anda pun ragu-ragu, menunda, atau bahkan menolak peluang itu secara mentah-mentah. Lalu Anda kembali mengeluh, kenapa rezeki tidak pernah datang, padahal ia baru saja datang dan Anda sendiri yang menyuruhnya pergi. Dinding ini adalah ahli sabotase diri. Cara menuntuhkan dinding aku tidak cukup. Langkah pertama, audit pikiran jujur. Ambil kertas dan pulpen, tuliskan semua keyakinan negatif tentang diri Anda dan uang yang pernah Anda dengar atau pikirkan.
Tulis saja semuanya, tanpa sensor. Uang adalah akar kejahatan, orang kaya itu sombong, saya tidak akan pernah bisa melunasi utang, mengeluarkannya ke atas kertas adalah langkah pertama untuk menyadarinya. Langkah kedua, tulis ulang naskah Anda dengan afirmasi kelayakan. Di samping setiap keyakinan negatif tadi, tuliskan kebalikannya yang memberdayakan. Ini adalah afirmasi Anda. Dari saya tidak cukup pintar menjadi, saya terus belajar dan bertumbuh setiap hari. Kebijaksanaan semesta mengalir melalui saya. Dari saya tidak layak menjadi, saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga, saya layak menerima segala kelimpahan dan kebaikan dalam hidup. Dari cari uang itu susah menjadi, uang datang kepada saya dengan cara yang mudah dan menyenangkan dari berbagai sumber. Ucapkan afirmasi ini setiap pagi di depan cermin, bukan sebagai mantra kosong, tapi rasakan getarannya. Rasakan bahwa Anda sedang menanam benih keyakinan baru. Langkah ketiga, buat jurnal bukti. Setiap malam, tulis satu hal kecil yang berhasil Anda lakukan hari itu. Apapun itu. Mungkin berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Mungkin berhasil memasak makanan yang enak. Mungkin berhasil membuat seorang pelanggan tersenyum. Ini adalah bukti-bukti kecil bahwa Anda cukup. Bahwa Anda mampu. Kumpulkan bukti-bukti ini. Dan perlahan tapi pasti dinding "aku tidak cukup" akan mulai retak dan runtuh. Jika dinding pertama menghalangi rezeki datang, dinding kedua ini mencekik rezeki yang sudah berhasil masuk. Dinding ini bernama ketakutan kehilangan atau vibrasi kekurangan. Dari mana dinding ini terbuat? Bata-batanya terbuat dari emosi cemas, khawatir, dan tidak percaya. Perasaan was-was setiap kali harus mengeluarkan uang, bahkan untuk kebutuhan. Kebiasaan memeriksa saldo rekening berulang-ulang dengan perasaan takut. Pikiran, bagaimana kalau bulan depan tidak ada pemasukan? Keengganan untuk berinvestasi, ilmu atau materi, karena takut uangnya tidak akan kembali. Stres berlebihan saat memikirkan tagihan dan utang. Getaran ini seringkali muncul dari pengalaman sulit di masa lalu, di mana Anda benar-benar merasakan kekurangan uang. Trauma finansial itu terus membayangi dan menciptakan energi memegang erat-erat. Bagaimana dinding ini menghalangi rezeki? Rezeki itu seperti udara. Ia butuh ruang untuk mengalir. Dinding ketakutan ini membuat energi Anda menjadi padat, kaku, dan sesak. Anda tidak bisa menerima dengan telapak tangan yang terkepal erat. Ketika Anda takut kehilangan uang, Anda sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Uang adalah sesuatu yang langka dan sumber kecemasan. Semesta akan merespons dengan memberikan Anda lebih banyak situasi yang membuktikan kelangkaan dan kecemasan itu. Selain itu, getaran ini membuat Anda pelit pada diri sendiri dan orang lain. Anda enggan bersedekah, enggan mentraktir teman, enggan membeli sesuatu yang membuat Anda bahagia karena takut uangnya habis. Padahal, salah satu hukum energi rezeki adalah sirkulasi. Ia harus bergerak. Apa yang Anda tahan dengan rasa takut akan berhenti mengalir. Cara meruntuhkan dinding ketakutan kehilangan. Langkah pertama, latih sirkulasi energi dengan memberi bahagia. Mulailah dengan hal kecil. Saat membayar tukang parkir, berikan uangnya dengan senyuman dan doa dalam hati. Semoga uang ini bermanfaat dan kembali padaku berlipat ganda. Saat membeli makanan, syukuri bahwa Anda punya uang untuk membayarnya. Ubah setiap transaksi pengeluaran dari rasa kehilangan menjadi rasa syukur karena bisa berpartisipasi dalam aliran ekonomi. Langkah kedua, praktekkan visualisasi amplop aman. Setiap kali pemasukan datang, sebelum digunakan, luangkan waktu 1 menit. Pejamkan mata, bayangkan uang itu diselimuti cahaya terang. Ucapkan dalam hati, terima kasih telah datang. Kamu aman bersamaku dan aku akan menggunakanmu dengan bijaksana untuk kebaikan. Ini memprogram ulang hubungan Anda dengan uang, dari cemas menjadi damai. Langkah ketiga, buat anggaran kesenangan tanpa rasa bersalah.
Sisihkan sejumlah kecil uang setiap bulan, berapapun itu. Mungkin 20.000, mungkin 50.000. Namai anggaran ini dana bahagia. Gunakan uang ini untuk sesuatu yang murni membuat Anda senang tanpa memikirkan manfaatnya. Beli es krim favorit, nonton film, atau sekedar duduk di kafe menikmati kopi. Ini melatih pikiran bawah sadar Anda bahwa memiliki dan menggunakan uang itu menyenangkan dan aman. Ini adalah dinding yang paling berisik. Ia memancarkan frekuensi negatif yang secara aktif mengusir energi positif, termasuk rezeki. Dinding ini bernama penilaian dan keluhan. Dari mana dinding ini terbuat? Bata-batanya sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengeluh tentang pekerjaan, atasan, gaji, cuaca, pemerintah, harga-harga. Bergosip tentang kekurangan orang lain. Menghakimi kesuksesan orang lain. Ah, dia kaya pasti hasil korupsi. Bisnisnya lancar, pasti pakai pesugihan. Enak ya jadi dia, hidupnya mudah. Fokus pada apa yang tidak ada daripada apa yang sudah ada. Setiap keluhan adalah afirmasi negatif. Setiap penghakiman adalah deklarasi kebencian terhadap hal yang sebenarnya Anda inginkan. Hukum getaran tidak mengenal iya atau tidak. Ia hanya merespons fokus Anda. Saat Anda terus-menerus mengeluh tentang tidak punya uang, getaran yang Anda pancarkan adalah tidak punya uang. Maka semesta akan patuh dan memberikan Anda lebih banyak pengalaman tidak punya uang. Saat Anda menghakimi orang kaya atau orang sukses, Anda menciptakan konflik batin yang luar biasa. Satu sisi diri Anda ingin sukses dan kaya, tapi sisi lain mengatakan bahwa sukses dan kaya itu buruk. Bagaimana Anda bisa menjadi sesuatu yang Anda benci? Tidak mungkin. Anda secara tidak sadar akan menjauhkan diri dari semua jalan menuju kesuksesan agar tidak menjadi seperti orang yang Anda hakimi. Ini adalah gol bunuh diri energi yang paling fatal. Cara meruntuhkan dinding, penilaian, dan keluhan. Langkah pertama, lakukan puasa keluhan 48 jam. Buat komitmen pada diri sendiri. Selama 48 jam ke depan, Anda dilarang keras mengeluh, baik secara lisan maupun dalam batin. Setiap kali dorongan untuk mengeluh muncul, segera hentikan. Ganti dengan 3 hal yang bisa Anda syukuri saat itu juga. Macet sekali jalanan ini. Ganti menjadi, syukurlah saya punya kendaraan, syukurlah radio memutar lagu yang enak, syukurlah saya aman di dalam sini. Latihan ini akan membuka mata Anda betapa seringnya Anda mengeluh tanpa sadar. Langkah kedua, latih memberkati keberhasilan orang lain. Ini adalah peretas energi yang sangat pengat. Setiap kali Anda melihat orang yang lebih sukses dari Anda di media sosial atau di kehidupan nyata, mobil bagus, rumah mewah, bisnis maju, alih-alih merasa iri atau menghakimi, lakukan hal sebaliknya. Ucapkan dalam hati dengan tulus, semoga Tuhan memberkati rezekinya, semoga usahanya makin lancar, semoga kebahagiaannya bertambah. Dengan melakukan ini, Anda mengubah getaran iri atau kekurangan menjadi getaran ikut bahagia atau kelimpahan. Anda sedang memberitahu semesta, saya suka melihat kesuksesan, saya siap untuk itu juga. Kita sudah mengidentifikasi 3 dinding utama. Dinding aku tidak cukup, dinding ketakutan kehilangan, dan dinding penilaian dan keluhan. Sekarang, coba perhatikan. Ketiga dinding ini saling berhubungan dan saling menguatkan. Karena Anda merasa tidak cukup, maka saat mendapatkan sedikit rezeki, Anda takut kehilangannya. Dan karena Anda terus berada di frekuensi takut dan kurang, Anda jadi mudah mengeluh dan menilai keadaan serta orang lain. Ini adalah sebuah lingkaran setan getaran rendah yang memerangkap Anda.